Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Selamat pagi pemirsa RCTV, anak-anak sekalian, siswa-siswi sekolah dasar, sekolah lanjutan pertama maupun sekolah tingkat atas. Selamat berjumpa kembali dalam program Semarak Ramadan Jarak Jauh SRJJ. Dinas Pendidikan Kota Cirebon bekerja sama dengan RCTV Langkapadani. Pemirsa RCTV yang dirahmati Allah, anak-anakku sekalian, Bapak cintai, suara motor asup kemana tuh? Suara motor tarik ini asup. Pemirsa RCTV yang dirahmati Allah, anak-anakku sekalian yang Bapak cintai dimanapun berada, melanjutkan tentang materi SRJJ kali ini, yaitu tentang sejarah atau tarikh. Minggu kemarin kita membahas tentang sejarah perang-perang yang terjadi di bulan suci Ramadan. Namun sebelum itu saya mengingatkan kepada pemirsa RCTV dan anak-anakku sekalian agar mengindahkan protokol kesehatan, terutama diantaranya memakai masker, kemudian mencuci tangan dan menjaga jarak, menjauhi kerumunan, serta yang paling utama di bulan suci ini juga adalah menjaga kesehatan kita supaya tetap sehat dan semangat dalam melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Pemirsa RCTV, anak-anakku sekalian dimanapun berada yang dirahmati oleh Allah, pada hari kesekian dari pelaksanaan ibadah di bulan Ramadan, mudah-mudahan kita tetap konsisten, istiqomah mengisinya dengan ibadah-ibadah yang lain selain juga berpuasa di bulan Ramadan, baik itu tarawihnya maupun tadarus Al-Qur'annya atau pengajiannya atau misalnya pesantren Ramadan dan segala macamnya. Nah, kali ini anak-anakku sekalian, kita akan mulai dengan membaca doa terlebih dahulu. Bersama-sama silahkan kalian semuanya di rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Sejarah kali ini sedikit akan kita buka mengenai perkembangan Islam di abad pertengahan, atau sering orang menyebutnya Islam abad atau zaman keemasan. Nah, pada zaman keemasan Islam ini, Islam dianggap sebagai agama yang mampu mengubah peradaban, di mana waktu itu ilmu pengetahuan dan kemajuan dalam segala bidang dicapai. Jadi stigma atau pemahaman orang terhadap agama Islam mulai bergeser semakin meluas. Di awal mungkin
orang menganggap Islam itu hanya sebagai agama ritual. Sholat, puasa, zakat, naik haji, agama ritual, bacaan-bacaan, zikir. Tetapi sebenarnya melalui sejarah ini terbuka satu fakta bahwa ternyata tidak hanya agama ritual, tetapi agama dalam arti mencakup seluruh aspek kehidupan. Karena waktu itu di abad pertengahan ini hampir seluruh ilmu pengetahuan menemukan kemajuan-kemajuan. Sedikit saja mungkin sebagai satu contoh, di bidang kedokteran di abad-abad awal Islam sampai pertengahan di zaman keemasan ini, banyak ilmuwan-ilmuwan atau para ulama yang sekaligus tabib atau doktor dan menemukan banyak sekali penemuan atau istilah-istilah kedokteran atau ilmu-ilmu baru. Termasuk ya contohnya salah satunya Ibnu Sina atau orang barat biasa menyebutnya Avicenna. Ada lagi misalnya di bidang matematika atau ilmu hitung, itu juga sama mengalami perkembangan. Di antaranya ada seorang ulama yang bernama Al-Khawarizm yang dikenal sampai saat ini teorinya dengan logaritma. Itu banyak sekali kemajuan-kemajuan di dalam bidang ilmu pengetahuan. Saya mengutip dalam salah satu buku bahwa para ulama di zaman Renaissance atau zaman keemasan Islam ini sering disebut sebagai supermarket atau ulama supermarket karena paketnya lengkap. Jadi ulama-ulama zaman itu tuh ilmu pengetahuannya tidak separuh-separuh. Kebanyakan kan zaman sekarang tuh separuh. Ya ada yang banyak juga ada. Ada yang ahli hadis tapi tidak terlalu paham dengan matematika, tidak terlalu paham dengan fisika, tidak terlalu paham dengan fikih, tidak terlalu paham dengan misalnya usul fikih atau bahasa Arab. Nah, tapi kalau zaman dulu itu para ulama itu rata-rata semuanya itu mahir dalam segala bidang. Jadi tidak hanya dalam satu bidang, makanya disebut dengan supermarket, semua ada sih. Ya. Misalnya Imam Bukhari atau Imam Muslim, itu beliau memang dikenalnya sebagai ulama ahli hadis. Tetapi sebenarnya beliau juga ahli fikih. Kemudian beliau juga ahli bahasa, ahli sejarah, bahkan beliau juga ahli tasawuf. Nah, jadi banyak ilmu-ilmu yang berbeda-beda itu dikuasai oleh satu orang. Namun mungkin berbeda faktanya dengan hari ini. Nah, pemirsa yang budiman yang dirahmati Allah, baik. Di buku ini, juz yang ketiga, karangan Muhammad Umar Abdul Jabbar, Bapak atau saya gimana ya? Saya boleh. Ya saya. Itu kan jangka budaknya banyak. Iya. Yang usluh baru tentong berat-berat. Pada buku ini anak-anakku sekalian yang Bapak cintai dimanapun berada, di kitab ini
Kalau kalian pesantren atau mondok pasti ketemu dengan kitab ini. Itu Bapak hanya akan memaparkan sedikit saja pintu masuk pada zaman keemasan Islam. Maksudnya bagaimana? Bahwa zaman keemasan Islam yang sedemikian megah sampai ada universitas ya, itu awalnya dari mana? Nah, awal pintu masuknya itu dari mana? Nah, itu mungkin Bapak hanya ingin sedikit mengupas tentang pintu masuk ke zaman keemasan peradaban Islam. Di halaman awal juz 3 ini itu menjelaskan tentang peran dari seorang khalifah atau pengganti Nabi, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi setelah Rasulullah Nabi Muhammad SAW itu wafat, itu penggantinya itu ya, itu disebut sebagai khalifah. Nah, yang kita kenal yaitu Khulafaur Rasyidin. Ada 4 khalifah, yaitu siapa? 1 Abu Bakar Siddiq, kemudian yang kedua Umar bin Khattab, yang ketiga Utsman bin Affan, dan terakhir khalifah itu Ali bin Abi Thalib. Nah, anak-anakku sekalian, keempat khalifah ini salah satunya Bapak ingin mengatakan bahwa keempatnya ini sangat berperan dalam menyebarkan Islam hingga ke pelosok-pelosok negeri yang jauh. Jadi kalau dulu itu Islam itu hanya di Jazirah Arab saja, Mekah, Madinah, Taif, paling jauh ke misalnya ke Syam. Nah, ketika pada masa khalifah yang 4 ini, Islam menyebar luas ke pelosok negeri. Hatta bahkan Islam itu menyebar sampai ke Romawi, ke Romawi. Mungkin ini juga khalifah yang 4 ini nanti suatu saat dianggap sebagai cikal bakal adanya Islam sampai ke Spanyol. Ya, kalau ke Romawi itu melalui Bizantium, ya ke sana masuk itu Islam menjadi satu agama yang tadinya hanya di Arab, kemudian menyebar sampai hari ini dianut oleh kurang lebih 1/3 dari penduduk bumi. Nah, peran-peran apa saja para khalifah ini dalam menyebarkan Islam yang menjadi cikal bakal satu peradaban keemasan Islam? Di antaranya pada kitab ini dijelaskan bahwa Abu Bakar itu berperan menyebarkan Islam hingga ke kalau salah gimana? Seberapa menit Pak Udan? 2 menit itu. 10. Hah? 10. Oh, lo potongan nih. Nah, Abu Bakar ini sebagai seorang khalifah pertama, beliau itu sangat karismatik. Gambaran kita mungkin melihat seorang tokoh Abu Bakar ini sebagai seorang sesepuh,
seorang laki-laki yang dewasa, laki-laki yang sudah mantap ilmunya, sudah hebat. Dan beliau ini dari sosok kepribadiannya yang nampak itu adalah keluasan ilmunya, kesabaran, ketenangannya, kedalaman ilmu pengetahuan dan kekuatan imannya. Karena di beberapa momen dengan Rasul, beliau ini orang yang paling tenang, orang yang paling bisa mengendalikan dirinya. Bahkan kenapa kemudian disebut As-Siddiq ini, karena kenapa disebut As-Siddiq ini, karena beliau ini adalah orang pertama yang meyakini bahwa Rasul itu benar ketika Rasul mengatakan, saya Isra Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian ke Sidratul Muntaha, balik lagi hanya dilakukan dalam satu malam. Ketika orang lain mengatakan itu tidak mungkin, Abu Bakar mengatakan, saddaqta ya Rasulullah, engkau benar wahai Rasul. Maka kemudian Abu Bakar ini disebut sebagai As-Siddiq, orang yang paling jujur, yang paling benar. Nah ini, beliau ini sebagai khalifah pertama memiliki tugas untuk melanjutkan perjuangan Rasulullah. Sebelum Rasul wafat, Rasul itu sudah menyiapkan satu pasukan yang dipimpin oleh Usamah. Saya bener enggak yang ngomong tuh kok dipakai ya orang terjadi. Anak kodan parah. Panjang tuh kodenya. Oh iya benar. Oh benar. Ya. Jadi sebelum Rasulullah wafat itu, Rasul sudah menyiapkan satu pasukan untuk mendatangi Syam. Ketika Syam itu waktu itu dikuasai oleh pasukan Romawi. Nah, ketika beliau wafat, kemudian Abu Bakar ini merasa berkewajiban untuk melanjutkan perjuangan Rasul. Akhirnya satu pasukan umat Islam yang dipimpin oleh waktu itu Usamah bin Zaid berangkatlah ke Syam, dan terjadilah satu peperangan dengan para pasukan atau tentara Romawi. Kemudian atuh si Romawinya salah uing. Kamera mati ya? Hirup mana aku mah eta. Masuk ya. Nah, udah nih. Haruman. Entang geus di paruman. Entang. Usamah bin Zaid ini memimpin satu pasukan melawan orang-orang murtad atau orang-orang yang keluar dari Islam di Syam ini atas perintah Rasul sebelumnya, yang dilanjutkan oleh Abu Bakar. Nah, peran ini oleh Abu Bakar diambil sebagai satu usaha untuk menangkal orang-orang yang murtad di satu sisi, dan di sisi lain sebagai usaha untuk menyebarkan Islam ke seluruh pelosok dunia. Pada masa Abu Bakar ini juga
banyak memang bermunculan orang-orang murtad, orang-orang yang keluar dari agama Islam karena menganggap Muhammad atau kehebatan Muhammad telah tiada, telah mati atau wafat. Tetapi bagi orang-orang Islam yang imannya kuat bahwa Nabi Muhammad itu hanya seorang rasul, seorang manusia yang tentu akan mati. Cuma ajaran tauhid, keyakinan Islam, agama, Al-Quran, dan terutama Allah Subhanahu wa Ta'ala itu akan selamanya ada. Jadi keyakinan itu pula lah yang dipegang oleh Abu Bakar, sehingga orang-orang murtad ini kemudian ditumpas oleh beliau. Pada masa ini pula Abu Bakar membuka banyak wilayah-wilayah di Irak, sehingga beliau mengutus Khalid ke beberapa wilayah di Irak untuk masuknya Islam, sehingga Islam semakin menyebar luas di kalangan Jazirah Arab ya, sampai di Timur Tengah di Irak. Para pemirsa RCTV yang dirahmati Allah, bahwa semangat untuk menyampaikan dakwah atau syiar Islam ini tentunya adalah bersumber dari Rasulullah SAW sendiri. Jadi termasuk kemajuan yang dicapai oleh umat muslim, memang pada sejarahnya ada waktu-waktu tertentu atau orang-orang tertentu yang membuat kemajuan itu semakin nyata. Tetapi pada dasarnya sebenarnya berangkat dari prinsip Islam. Ini dalam Al-Quran sendiri, surat Al-Mujadalah ayat 9, itu di antara penggalan ayatnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Shadaqallahul azim. Bahwa janji Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan beberapa derajat dibanding orang-orang yang biasa. Spirit atau semangat inilah yang dijadikan satu pegangan oleh orang Islam, anak-anak, untuk terus maju mengembangkan ilmu pengetahuan dalam segala bidang. Jadi tidak hanya di bidang agama, tetapi juga di bidang-bidang lain, bidang-bidang umum. Nah, semangat ini juga pada masa Khalifah Abu Bakar, Khalifah Umar, apalagi Utsman dan Ali, ini sangat bergelora. Bahkan kemudian ada kodifikasi Al-Quran, ada penulisan Al-Quran ini di masa-masa Khulafaur Rasyidin. Ketika dulu Quran tidak dicatat, kemudian dibikinkan mushaf, dibikin Quran. Sampai hari ini kita membaca Al-Quran itu kita menyebutnya sebagai mushaf Utsmani. Memang dibikin atau dibuat ketika pada masa sahabat Utsman. Nah, ini adalah satu kebiasaan perilaku para ulama ini, kan sejalan dengan semangat keilmuan, semangat untuk mencari ilmu dan meningkatkan ilmu pengetahuan. Jadi kita bisa sedikit menyimpulkan di awal bahwa kenapa Islam mencapai satu kemajuan, karena di situ
ada semangat berdasarkan hadis, berdasarkan ayat dari Al-Quran bahwa orang-orang yang berilmu pengetahuan itu di mata Allah derajatnya diangkat lebih tinggi. Nah, sehingga kemudian orang tidak hanya mempelajari mengenai agama saja, Quran, hadis, fikih, tetapi juga ilmu-ilmu yang lainnya dipelajari. Baik anak-anakku sekalian, para pemirsa RCTV dimanapun berada, sejenak kita rehat, akan kita lanjutkan setelah jeda berikut. Jangan kemana-mana, tetap di RCTV Langka Padane. Kacau ya, udah kurang. Pemirsa RCTV yang dirahmati Allah, siswa-siswi dimanapun berada, mari kita lanjutkan. Tadi kita membahas mengenai spirit atau semangat yang dipakai oleh para ulama untuk memajukan Islam, sehingga lahirlah satu peradaban yang disebut dengan peradaban keemasan Islam atau kemajuan Islam. Nah, di samping Abu Bakar, di awal kemajuan Islam itu dicapai sebagai seorang khalifah atau pengganti Rasul, sahabat Umar bin Khattab atau khalifah yang kedua juga punya peran yang besar. Bahkan beliau itu banyak orang menyebutnya sebagai pembaharu Islam, karena ada banyak hukum atau ada banyak hasil ijtihad dari beliau yang mungkin berbeda, yang berbeda dengan ketika masa Abu Bakar. Hasil ijtihad atau pemikiran beliau yang berbeda dengan ketika zamannya Abu Bakar Siddiq. Misalnya hukum potong tangan. Pernah satu ketika bahwa di masa Abu Bakar potong tangan ini masih berlaku bagi orang-orang yang mencuri. As-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Jadi orang yang mencuri dipotong tangannya. Tapi ketika masanya Umar bin Khattab itu ada satu peristiwa yang hukum potong tangan ini tidak dilakukan. Pertimbangan Umar sederhana sebenarnya, karena kesalahan bukan terletak pada si pencuri, tetapi pada pemerintah atau pada Umaro, sahabat Umar sendiri yang belum mampu mensejahterakan masyarakat atau rakyatnya, sehingga rakyat mencuri bukan karena tamak, tetapi mencuri memang hanya untuk makan. Di situ ada satu catatan bahwa hukum potong tangan bagi orang yang mencuri karena kebutuhan untuk makan, kebutuhan dasar, itu pada saat Khalifah Umar bin Khattab itu tidak berlaku. Ada lagi yang kita kerjakan hari ini. Ini hasil ijtihad atau hasil pemikirannya sahabat Umar, yaitu mengenai sholat tarawih berjamaah. Zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sholat tarawih itu masing-masing, karena Rasul itu tidak menginginkan sholat tarawih ini kemudian diwajibkan. Ini ceritanya begini. Malam pertama Rasul berangkat ke masjid mengadakan sholat tarawih sendiri. Kemudian para sahabat melihat berbicara di antara mereka, "Hai, para Rasulullah berangkat ke masjid, ayo kita ikut." Di malam kedua ternyata para sahabat ikut di belakang Rasul. Ketika Rasul sholat, para sahabat ikut sholat.
Malam ketiga Rasul tidak ke masjid lagi karena takut kemudian turun ayat atau perintah dari Allah kalau sholat tarawih diwajibkan. Malam keempatnya Rasul secara sembunyi-sembunyi ke masjid lagi sendirian. Para sahabat melihat, kemarin Rasul gak ke masjid, sekarang ke masjid lagi, ayo kita ikut. Besoknya begitu. Akhirnya sampai terakhir sholat tarawih ini tidak pernah dilaksanakan secara berjamaah. Bahkan ketika masanya Abu Bakar As-Siddiq juga tidak dilaksanakan secara berjamaah. Tetapi ketika masa Umar bin Khattab, khalifahnya beliau sendiri yang mengatakan, ni'matil bid'atu hadi, bid'ah yang paling enak begini, daripada saya melihat orang-orang sholat tarawih di masjid pada sendiri-sendiri, ada yang di pojok, di tengah, di mana-mana. Udah bareng aja berjamaah, saya yang tanggung jawab, seperti itu. Nah itu awal mula sejarahnya. Ini kan sampai hari ini kita kerjakan. Jadi kalau ada yang bilang ini bid'ah, ya memang dalam ininya mungkin ya sahabat Umar lah yang pertama kali menyatukan atau membuat sholat tarawih ini secara berjamaah. Jadi wajar kalau beliau dianggap sebagai pembaharu dalam Islam gitu. Bahkan di bidang-bidang yang lain juga sama, di bidang keuangan atau baitul mal yang menjadi cikal bakal kemajuan di bidang perbankan, mungkin ya perbankan atau ekonomi Islam juga sama seperti itu. Yang ketiga ada Utsman bin Affan. Sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu an, beliau ini terkenal karena beliau itu seorang sosok yang pemurah, pemaaf, dan pimpinannya orang kaya itu ya beliau. Jadi orang paling kaya se-Madinah itu beliau. Dan orang paling baik, orang yang paling murah hati ya beliau. Jadi ketika Rasul mengatakan, siapa di antara kalian yang mau menyumbangkan hartanya untuk membekali bala tentara yang mau berperang, maka yang pertama kali mengangkat tangan adalah Utsman bin Affan. Dan itu tidak tanggung-tanggung. Utsman itu kalau menyumbangkan harta itu tidak 1 juta, 2 juta, 10 juta, enggak. Ambil semuanya, silahkan pakai. Itu kehebatan Utsman. Namun karena memang Allah sendiri sudah mentakdirkan beliau sebagai orang kaya, maka harta itu ketika disedekahkan semuanya kembali kemudian secara berlipat-lipat. Bahkan konon tapi ini bisa ditelusuri jejaknya bahwa sampai hari ini itu ada yang disebut sebagai rekeningnya sahabat Utsman. Jadi rekening abadi. Nah, jadi itu kemajuan-kemajuan yang dicapai di awal-awal munculnya masa keemasan Islam. Sampai sahabat Ali sekalipun, sahabat Ali ini seorang alim, seorang yang berwibawa, yang kata Rasul, ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Aku kota ilmu, kata Rasul, tapi Ali ini pintunya. Jadi sahabat Ali ini orang yang paling, kalau bisa dibilang orang yang paling luas ilmu pengetahuannya. Nah, para pemirsa RCTV, anak-anak sekalian yang budiman, yang dirahmati Allah dimanapun berada, pemahaman semangat ilmu pengetahuan, semangat beragama yang dicontohkan oleh Rasulullah, yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya ini, terutama yang sahabat Khulafaur Rasyidin dalam memimpin umat Islam, ini kemudian diserap oleh orang-orang Islam setelah itu
pada masa Abbasiyah. Pada masa Abbasiyah sekitar abad ke-7 Masehi sampai abad ke-13 Masehi. Itu umat Islam mengalami kemajuan. Di antaranya pada masa Abbasiyah, khalifah yang terkenal itu ada Harun ar-Rasyid, kemudian ada Al-Ma'mun, yang pada masa itu dibangun banyak pusat-pusat ilmu pengetahuan. Bahkan dibangunlah satu universitas tertua di dunia, yaitu Nizamul Mulk di Baghdad. Di Baghdad ini dianggap sampai hari ini dianggap sebagai kota yang punya universitas tertua. Yang dibicarakan tidak hanya masalah agama. Ketika berkumpul para ulama ini, yang dibahas itu diskusinya tentang ilmu-ilmu umum, tentang ekonomi, tentang kedokteran, tentang astronomi. Jadi hebat, luar biasa. Penyebab secara realnya mungkin kemajuan ini berawal dari diterjemahkannya buku-buku orang barat. Jadi ketika ekspansi ke Konstantin atau Bizantium, ya, itu buku-buku orang barat, para filosof-filosof barat itu diambil kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, kemudian diambil ilmunya, dipelajari sedemikian rupa. Pengaruh dari itu kemudian muncullah salah satunya adalah para filosof-filosof muslim. Para filosof-filosof muslim seperti Ibn Rushd, Ibn Khaldun juga yang ahli sejarah. Kemudian Ibnu Sina juga sama, selain filosof juga ahli kedokteran. Sampai Al-Ghazali yang di abad ke-11, ke-12 itu merupakan tokoh-tokoh filsafat. Di samping memang mereka adalah ulama harismatik yang keilmuan agamanya sudah jangan diragukan lagi. Nah, dari situlah muncul banyak kemajuan. Bahkan ya dari situ muncul banyak kemajuan. Bahkan penghargaan bagi orang-orang yang mengembangkan ilmu pengetahuan itu dihargai seberat emas. Misalnya menulis satu buku, satu kitab tentang pengetahuan. Nah, kitab itu ditimbang kemudian diganti oleh emas. Seperti itu penghargaan terhadap orang-orang yang mengembangkan ilmu pengetahuan. Tetapi sebenarnya intinya bukan itu. Intinya memang waktu itu umat Islam sedang luar biasa girah kesemangatannya dalam mencari ilmu, mengembangkan keilmuan itu sangat luar biasa. Sampai ke hal-hal yang mungkin sampai ke keilmuan-keilmuan yang menurut kita mungkin nyeleneh, ya, seperti ilmu rakit bom, ya, ilmu strategi dan segala macamnya. Dan kemajuan-kemajuan itu bagi orang yang memperhatikan di luar Islam atau orientalis mungkin dianggap wajar sebagai salah satu imbas atau satu efek dari semangat Al-Quran tadi. Termasuk ada satu hadis yang dipegang sampai hari ini, yaitu bahwa utlubul ilma walau bisin. Jadi carilah ilmu meskipun sampai ke negeri Cina. Itu waktu zaman Nabi itu negeri Cina itu negeri yang jauh, yang belum terjangkau oleh perdagangan, jalur perdagangan Mekah yang ada sesekali lah, dianggapnya sebagai sesuatu yang jauh. Nah, jadi semangat mencari ilmu itu
tidak hanya dari orang muslim, tetapi juga dari yang non muslim, bahkan dari Cina, dari manapun, ya ilmu ya harus dipelajari. Selama ilmu itu bermanfaat, memberikan manfaat kepada orang banyak, ya sepantasnya, selayaknya ilmu itu dipelajari. Mungkin juga bahwa Rasul ingin menyampaikan kepada umatnya agar tidak membatasi ilmu pengetahuan. Artinya tidak memilah-milah, mendikotomi atau memisahkan. Jadi dipisahkan, ini ilmu agama, ini ilmu umum. Itu sebaiknya tidak boleh dipisah-pisahkan. Sama saja lah, ilmu agama, ilmu umum. Toh ilmu umum juga di dalamnya ada semangat keagamaan begitu. Jadi tidak dipisah-pisahkan sampai lebar gitu, jauh. Jadi cuma hanya dikelompokkan biasa saja. Sehingga dari catatan ini, catatan kita hari ini, anak-anakku sekalian, ya di antaranya kita bisa mengambil banyak pelajaran-pelajaran. Yang pertama, bahwa abad keemasan Islam antara tahun 600 sampai 1200-an itu dicapai karena umat muslim berpegangan pada Al-Quran dan hadis. Yang kedua, Al-Quran akan mengangkat derajatnya orang-orang yang beriman dan berilmu pengetahuan. Al-Hadis mengatakan bahwa carilah ilmu meskipun sampai ke negeri Cina. Kemudian yang ketiga, bahwa Rasulullah sendiri dan para sahabat di awal kepemimpinan Islam lah yang menjadi suri tauladan, yang menjadi contoh gambaran seorang muslim yang memiliki semangat dalam berdakwah, dalam mengembangkan Islam, termasuk dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dalam bidang apapun. Kemudian yang keempat, bahwa kita sebagai umat muslim, kalian semuanya anak-anakku yang Bapak cintai dimanapun berada, jangan patah semangat dalam berjuang untuk mengembangkan, meningkatkan kemampuan kita, ilmu pengetahuan kalian dalam bidang apapun, sebagaimana yang sudah dicontohkan oleh sejarah Islam, para sahabat di awal, di zaman keemasan juga sama, bahwa keilmuan yang dianjurkan, diperintahkan untuk dicari oleh Rasul itu tidak hanya ilmu agama. Jadi kalian bagi yang senang ilmu matematika, fisika, kimia, astronomi, hukum, ekonomi, bahkan mungkin ilmu lain yang tidak Bapak sebutkan, silahkan lanjutkan. Tetap bersemangat selama semangat